Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Lama sudah tidak jumpa. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara saya memahat replika helm Tokusatsu ya. Pada seri kali ini saya membuat helm Satria Harimau Torga. Di sini bahan yang saya gunakan adalah tanah liat sintetis, oil based clay. Saya gunakan seperti merek NSP Savanit atau Monster Clay juga bisa. Kemudian alat yang saya gunakan itu ada cutter, terus ini saya menggunakan korek untuk melunakkan claynya ya. Oke. Kemudian setelah claynya itu lunak, kita bisa untuk merapikan lagi. Oke. Ya. Lanjut prosesnya, kita sambil lihat kanan dan kirinya. Nah, kemudian di sini saya akan mengikis atau ya mempertipis bagian visornya menggunakan cutter. Keuntungan menggunakan media tanah liat sintetis ini adalah dia tidak akan mengering, maksudnya dia itu tidak akan mengering permanen ya, tapi dia bisa dilunakkan berulang-ulang menggunakan panas ya, sumber panas apapun. Jadi sifatnya itu kalau dalam suhu ruangan dia itu akan keras, tapi kalau dalam suhu yang tinggi maka dia akan melunak atau bahkan mencair ya. Dengan kriteria sifat media seperti ini akan memudahkan kita untuk memahat ya, memahat. Dan keuntungannya lagi adalah tanah liat ini bisa digunakan berulang kali ya. Jadi ya bisa menghemat budget. Walaupun sebetulnya kalau di pasaran ini ya juga nggak murah-murah amat ini. Kalian bisa cek sendiri Savan NSP atau Monster Clay ya. Bisa cari di toko online ya. Untuk peralatannya tidak harus peralatan yang mewah atau peralatan yang mahal, peralatan yang sederhana juga bisa. Pada ini contoh saya menggunakan pinset ya. Pinset saya bagi dua, pinset yang murah saja saya bagi dua pinsetnya. Nah, saya gunakan ujung datarnya itu untuk mengikis. Saya kembali pakai cutter, saya kikis lagi. Nah, dalam mengikis bagian ini kita jangan lakukan secara ini ya, maksudnya jangan lakukan secara sembarangan, tipis-tipis saja. Kemudian kita perlu hati-hati, kita perhatikan tekanannya, karena kalau kita tidak hati-hati benda ini akan bisa melukai tangan kita sendiri ya. Nah, yang saya lakukan ini adalah saya menggosok-gosok ya, menggosok-gosok, jadi permukaannya bisa sedikit lebih halus ya, sambil kita lihat ya gambar referensi. Di sini gambar referensinya tidak saya perlihatkan, tapi saya melihat saya punya gambar referensi untuk memudahkan proses pemodelan. Lalu saya mulai proses scoring.
sesuai dengan referensi yang ada. Ya, walaupun tidak terlalu mirip, paling tidak mendekati lah. Karena ini miniatur dan kebetulan untuk helm Turga ini tingkat kerumitannya cukup tinggi. Jadi dalam hal ini saya tidak mengejar presisi 100%, tapi seenggaknya ada beberapa karakteristik dari si topeng ini yang manakala kita sekilas lihat pasti kita tahu, oh ini adalah karakter dari Bima X, yaitu karakter dari main rider, secondary ridernya, yaitu Satria Harimau Turga. Oh maaf, bukan secondary rider, ya rider ketiganya. Oke. Nah, seperti ini saya mengumpulkan remahan tadi, kemudian saya tempatkan lagi di dekat objek yang perlu untuk ditambahkan. Kemudian saya bakar menggunakan korek tadi, ya. Bakar sebentar aja. Dan tipsnya untuk membakarnya itu jangan terkena api langsung, tapi agak sedikit dikasih jarak antara sekitar 3-5 cm. Oke. Seperti itu. Nah, hati-hati ini panas ya. Kadang kalau teman-teman lihat ini, saya menggunakan pinset. Maaf ini gambarnya agak ngeblur karena autofocusnya itu. Ya, saya menggunakan pinset manakala dia posisinya melunak. Nah, yang saya gunakan ini yang tipe hard ya teman-teman ya, yang tipe hard ya. Jadi dia itu cepat banget kering ya. Tapi tenang saja, keringnya ini dalam artian itu kering tidak permanen ya. Selama dia di dalam ruangan, selama di suhu ruang, dia akan keras, ya cukup keras untuk bisa kita pahat ya teman-teman. Oke. Ya. Sambil kita lihat lagi gambar referensinya. Ya. Oke. Ya. Kita ratakan lagi menggunakan pinset. Ya. Saya tidak mempercepat videonya ini karena saya ingin menunjukkan bagaimana teknik saya untuk membentuknya. Nah, pada saat panas dan meleleh kita bisa menyebarnya. Ini akan mempercepat proses pengerjaannya. Ya. Kita bayangkan bentuknya itu membulat ya teman-teman ya. Jadi kita waktu kita mengikisnya itu tidak mengikis secara serampangan, tapi konturnya itu juga kita perhatikan, lekukannya kita perhatikan. Jadi tidak datar melainkan dia berbentuk kurva atau melengkung ya. Nah, kemudian kita scoring atau kita gambar sesuai dengan gambar referensinya yang kita punya. Nah, kita bisa lihat dari Google atau kita bisa print ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini penampakannya, tanah liatnya. Kemudian di sini saya akan
memotong ya, karena ini cukup keras, jadi saya potong tipis-tipis teman-teman ya, karena kalau potong tebal itu akan sangat susah sekali pisaunya untuk memotongnya. Ini bahkan dengan cutter ya, cutter yang tajam yang masih baru saja, yang blade-nya masih baru, itu cukup susah ya, karena ini keras teman-teman. Tapi justru itu yang kita pakai ya, maksudnya itu yang kita pilih karena dia itu cepat mengering, cepat keras ya, bisa dilihat. Oke, kita panaskan lagi ya. Nah, kalau panas, kalau tanah liatnya dalam kondisi panas, itu kita memotongnya itu sedikit lebih mudah teman-teman. Jadi itu juga bisa dijadikan tips ya, cara memotongnya. Oke, kemudian kalau teman-teman bertanya saya beli di mana bahannya, itu kalian bisa cari saja di, ada di Shopee atau di Tokopedia juga ada. Cari saja Monster Clay ya, gitu. Oke ya, seperti itu. Lanjut, kita tambahkan lagi area belakangnya ya, area sayapnya. Jadi topeng Torga ini unik ya teman-teman ya, dia itu di sebelah pinggirannya itu, sebelah belangnya itu bentuknya lebih menyerupai sayap ya teman-teman daripada belang. Visor maksud saya, itu bentuk visornya itu lebih menyerupai sayap daripada menyerupai belang dari harimau. Tapi ini cukup keren sih ya, bahkan dari beberapa model Kamen Rider ya, atau tokusatsu lainnya produksi Shimori ya, saya tuh paling favorit ini teman-teman. Saya paling suka yang bentuk Torganya. Nah, di sini saya menggunakan pahat lengkung untuk mengurangi bagian visornya ini, karena di bagian visornya ini ya kita harus membentuk sayapnya ya teman-teman ya. Oke, sedikit demi sedikit saja, jangan terlalu terburu-buru ya. Nah, kalau ada bagian yang retak seperti ini, gampang saja teman-teman, kita tinggal panaskan dengan korek, kemudian kita satukan, tekan-tekan, maka dia akan menyatu. Beralih saya menggunakan cutter ya. Ya, perhatikan cara saya memotongnya ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Ya. Pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru, karena pisau cutter ini sangat tajam ya teman-teman ya. Jika kita terlalu cepat dalam menggores, maka bisa berakibat fatal ya. Kalau kita lepas kontrol kayak gitu, nanti pisaunya bisa melukai tangan kita teman-teman. Jadi selalu utamakan kecermatan ya.
Ya. Jika kalian yang masih pemula, kalian juga bisa menambahkan ini apa namanya, dalam bekerja kalian bisa pakai sarung sarung tangan yang tebal ya. Sarung tangan proyek itu kan ada itu yang tebal. Itu bisa paling tidak sedikit memberikan perlindungan lah. Manakala ada keteledoran atau eh, lepas dari jangkauan kita, maka tidak akan berakibat yang begitu fatal karena tangan kita akan terlindungi. Ya. Oke, seperti itu kira-kiranya. Nah, kalau kita perhatikan itu di gambar aslinya itu, dia sayapnya pahatanya itu enggak sampai ke belakang ya, maksudnya apa namanya, lekukannya itu tidak sampai full ke belakang ya, melainkan terputus ya. Nah, kita mencoba untuk mengikuti sedapat mungkin kita ikuti gambar referensinya. Oke. Dan memahat bahan dari tanah liat sintetis ini sangat satisfying sekali ya teman-teman ya, karena di samping dia itu memberikan efek yang memberi rasa puas pada diri kita, juga kita ada kebanggaan tersendiri manakala kita bisa membuat sesuatu yang kita sukai ya. Terkadang kita juga terpaksa harus membuat sesuatu itu sendiri karena tidak semua apa yang kita sukai itu tersedia di pasaran. Contohnya seperti ini ya, kita lebih tepatnya saya sangat suka dengan tokoh karakter Torga ya. Nah, tapi sangat sedikit sekali mainan atau barang-barang yang berkaitan dengan karakter yang saya sukai tersebut. Ya, alhasil saya memilih untuk mencoba membuatnya sendiri. Ya. Akan lebih puas jika hasilnya bagus. Jika hasilnya kurang pun ya nggak apa, namanya juga proses. Ya, ini saya menggunakan pinset ya. Saya menggunakan pinset yang ujungnya saya tekuk. Saya beralih lagi ke cutter. Kita potong bagian yang berlebih sesuai dengan gambar referensinya. Oke. Kita scoring kembali. Nah, kalau kalian perhatikan di antara scoring atas dan scoring bawah itu, kemudian kita bikin scoring baru di tengah-tengah ya. Jadi itu untuk garis acuan kita untuk memotongnya. Jadi kita tidak satu kali satu kali pahat ya, melainkan kita sedikit demi sedikit, karena pahatannya itu cukup dalam untuk
pahatan sayapnya. Dan untuk saya sendiri, saya mustahil untuk memahat sedalam itu dalam satu kali gerakan ya. Itu butuh ketelitian yang super kayak gitu. Karena saya menyadari kekurangan saya, jadi saya bikin garis itu sebagai garis bantu ya. Kemudian saya kikis perlahan-perlahan, saya ulang-ulang sampai ke kedalaman yang saya inginkan. Karena di sini yang saya kejar adalah presisi ya. Sebab nantinya saya juga akan melakukan hal yang sama di sisi yang sebelahnya. Mungkin video ini tidak mengcover semuanya ya teman-teman ya. Mungkin akan saya bagi beberapa part ya, dan mungkin saya juga tidak menyelesaikan seluruh modelnya ini dalam satu waktu pengerjaan ya, karena ya mungkin durasinya yang terlalu panjang, kalian juga mungkin akan bosan kalau melihat terlalu panjang kayak gitu ya. Jadi saya putuskan untuk bikin videonya itu saya bisa-bisa. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, remahannya kita tempel lagi ke bagian sayapnya untuk menambahkan volume, kemudian kita bakar, dan ketika dia sudah mulai mencair kita bisa pakai pinset atau bisa langsung pakai tangan, tapi hati-hati, ini kalau dia cair dia itu panas sekali karena bahan dasarnya itu minyak ya, bahan dasarnya minyak ya. Oke, kita kikis lagi ya. Jadi sayapnya itu bagian yang paling atas dia itu tebal, kemudian ke bawah dia itu mengecil ya, mengecil, dan tampak dari samping ini dia sedikit bundar ya, sedikit melingkar maksud saya. Nah, kemudian ini saya dengan gambar referensi yang ada, saya potong bagian tanah liat yang di belakang itu, saya potong ya, pelan-pelan saja. Maaf gambarnya sedikit gelap ya teman-teman ya, sedikit gelap tapi nggak apa-apa ya. Saya juga minta maaf karena saya lama tidak membuat membuat video baru karena vakum ya, karena satu dan lain hal, kesibukan di dunia nyata, terus akhirnya saya nggak bisa fokus ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan saya fokuskan lagi untuk berkarya, untuk berbagi ya, siapa tahu bermanfaat ya, ya paling tidak menginspirasi. Harapannya seperti itu teman-teman. Oke.
Oke, kita scoring lagi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, sayap yang atas itu yang paling tebal, semakin ke bawah dia semakin tipis. Kita scoring. Ya, ya. Sambil kita lihat ya teman-teman ya, kita putar, kita lihat dari berbagai sudut, berbagai sisi. Kalau ada yang bagian yang berlebih, kita segera potong, kita segera kikis menggunakan cutter ya. Kemudian kalau scoringnya itu sudah hilang, kita scoring ulang lagi ya. Ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah pinset ya, pinset yang saya tekuk ujungnya dan saya belah bagi dua. Tipe pinset ini adalah tipe pinset yang lancip ya. Harganya juga murah, kalian bisa temui ini di supermarket, di bagian kosmetik ya. Rata-rata saya menggunakan alat yang ini ya, alat kosmetik ya, seperti apa itu namanya, yang kalau kalau di sini sih nyebutnya korek kuping ya, ada yang itu korek kuping. Tapi tidak melulu kita harus beli ya, kadang kita juga bisa untuk bikin sendiri kayak gitu. Kita bisa bikin sendiri, bisa dari barang yang tersedia di rumah lah kayak gitu. Itu juga bisa bikin alat dari paku atau jarum ya, tapi jarum yang besar, jarum jarum yang buat karung ya, itu juga bagus, itu bagus, serbaguna juga untuk sculpting ya. Ya, kita tambahin lagi volumenya, oke. Di sini tidak terlalu mirip ya, karena kita apa namanya, fan made ya. Yang penting ya asal mendekat ya. Yang penting asal mendekat. Kita scoring lagi, teman-teman. Ya. Scoring. Ya. Potong bagian bawahnya. Oke. Kita kurangi dengan cara potong bagian bawah. Ya. Dengan mengacu pada gambar referensi, kita buang sedikit bagian dari sayap belakangnya ya, biar sedikit menyerupai aslinya ya. Bagaimana teman-teman sejauh ini, apakah sudah mirip? Mudah-mudahan mirip ya. Kalau nggak mirip juga harap maklum, namanya juga masih pemula.
Oke. Oke. Kita kikis teman-teman. Ya, gunakan scoring tengah itu sebagai garis acuan ya. Kita kikis tipis-tipis sesuai bentuk referensi. Ya. Tidak langsung jadi tidak apa-apa. Kita di sini tidak mengejar cepatnya, tapi kita mengejar presisi. Ya. Memang untuk membentuk suatu objek ya, memahat terutama itu memang butuh proses ya, butuh waktu. Kita nggak bisa secara sembarangan, takutnya kalau kita cepat-cepat yang ada malah tangan kita itu luka. Oke. Ya, ini pinsetnya ya, saya tekuk ujungnya ya, nah ini yang saya maksud, itu yang saya bilang korek kuping ya, korek kuping ya. Terus ini ada alat yang buat itu ya, yang buat ekstraktor jerawat itu ya. Oke. Ya, ini tanah liatnya, remahannya. Oke. Kita sayat lagi, kemudian kita buang tipis-tipis. Oke. Kita buang bagian yang berlebih. Oke. Terus perhatikan gambar referensinya. Kita lihat kanan dan kirinya apakah sudah kira-kira seimbang. Nah, di sini saya mulai scoring matanya ya, teman-teman. Saya mulai scoring matanya. Scoring mata. Ini saya kerjakan di lingkungan sekolah anak saya ya. Kebetulan keseharian saya menunggu anak saya sekolah. Sambil menunggu, saya bawa tanah liat sintetis, itu tanah liat sintetis ke sekolahan. Juga saya bawa alat seadanya ya, dan saya mulai merekamnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, kita koreksi, lihat referensinya. Oh. Ya. Nah, jika dirasa ada bagian yang kurang, kita bisa tambahkan
dengan serpihan claynya yang kecil, lalu kita panaskan. Ya. Kenapa saya suka pakai ini, tanah liat sintetis ini? Ya, karena dia yaitu sifat dasarnya itu dalam suhu ruangan dia akan keras, dan dalam suhu tinggi dia akan lunak atau bahkan cair. Ya, itu sangat membantu sekali ya dalam proses saya membuat suatu karya ya. Dan ini tidak bersifat permanen ya teman-teman. Ini juga bukan model akhir yang saya kejar ya, dari maksudnya di tanah liat ini bukan produk final ya. Ini hanya saran saya untuk mencetak saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi manakala kita nanti sudah menyelesaikan produk ini, maksudnya project ini ya, kita bisa membuat cetakannya itu dari silikon rubber ya. Kita bisa bungkus dengan silikon rubber atau dengan media cetakan yang lainnya untuk membuat cetakan negatifnya, kemudian kita bisa cor. Nah, dengan sisa-sisa remahannya yang tadi itu, saya kembali untuk menambahkan volume ya di bagian mulutnya, ya, di bagian rahang maaf, di bagian rahang ya, menyesuaikan dengan bentuk yang baru saja saya buat ya, agar lebih terkesan natural. Oke, oke, seperti itu kira-kira. Ya. Di sini saya scoring ya, saya scoring bentuk telinga. Ya. Nantinya saya akan membuat telinga. Saya panasin. Ya. Jika dia sudah leleh, dia itu seperti lem ya, lengket. Ini karakteristik tanah liatnya ini lengket ya teman-teman ya. Kalau dia lunak itu lengket. Jadi sangat bagus ini. Daya rekatnya ke medianya itu sangat bagus sekali. Tapi konsekuensinya peralatan kita juga ikut lengket. Tapi nggak masalah. Karena dia itu tidak menimbulkan masalah yang berarti sih. Istilahnya gampang dibersihkan sih. Gampang dibersihkan. Nah, nah, scoring yang tadi itu tujuannya sebagai acuan kita teman-teman. Nah, kita potong sesuai scoring tadi, kemudian kita kikis tipis-tipis. Ya, kikis. Ya, seperti itu. Ya. Masih mengingat scoringnya, kemudian kita potong dan kita kikis lagi, kita trim lagi atau pangkas bagian sampingnya. Hati-hati ini tadi saya kurang hati-hati ya, agak kebuang bagian yang seharusnya tidak terpotong, tapi tidak apa-apa. Oke, masih lanjut memotongnya. Oke.
telinganya sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya saya akan menambahkan volume untuk bagian bawah kepalanya ya. Bagian soalnya di gambar referensinya itu kalau untuk helm Torga ini kan dia unik ya. Jadi di bagian topengnya, bagian belakang bawahnya itu ada semacam kayak pelindung leher ya, atau apa ya? Ya seperti itulah. Ya, kalian nanti akan maksud akan mengerti apa yang saya bicarakan ya. Ya, ini karena dia tanah liatnya ini masih dingin, jadi saya potong itu secara tipis-tipis ya, perlahan. Nah, sebenarnya metode pemotongan yang saya lakukan barusan ini ya untuk kalian yang baru pertama coba ya, ya sebisa mungkin dihindari ya. Kalian motongnya harus di atas meja ya, jangan jangan di ini. Sebab kalau motongnya itu kurang kontrol, maksudnya tekanannya kita terlalu kuat atau kita terlalu cepat, maka yang jadi konsekuensinya adalah tangan kita, jari kita, jempol kita akan terluka ya. Karena saya sudah terbiasa, saya tekan dengan tekanan yang tidak begitu kuat ya, dan saya kira-kira terus latihan. Nah, yang saya lakukan ini adalah saya melunakkan potongan-potongan tadi ya. Jadi potongan serpihan tadi itu saya satukan, saya bakar sedikit ya, saya panaskan, kemudian saya pijat-pijat, saya panaskan lagi, pijat-pijat lagi sampai lunak. Nah, ya. Kemudian kita tempelkan. Mungkin video ini tidak saya selesaikan ya dalam satu pengerjaan ini karena sudah terlalu lama, takutnya nanti kalian malah akan jenuh ya. Oke. Ya. Saya akan motong lagi sedikit lagi ya. Untuk bagian sebelahnya atau kan masih tertinggal detailnya ya, ada belang-belangnya juga. Belang-belangnya itu belum belum saya bikin ya, nanti ya saya coba untuk bikinnya itu di video yang kedua ya. Semoga saja views video yang kali ini bagus. Dan oh ya teman, saya minta tolong kalau tidak keberatan mohon dibantu subscribe ya, karena saya masih belum mencapai target. Belum mencapai target ya, mudah-mudahan bisa tercapai targetnya biar lebih semangat lagi. Oke. Like dan subscribe. Oke. Kita pijat-pijat, pijat-pijat terus ya. Oke. Ya, kita panaskan lagi.
dan kita tempelkan lagi. Ya, oke teman-teman. Terima kasih ya untuk kalian sudah bersedia menonton dari awal sampai akhir. Ya, semoga tidak bosan ya. Kritik dan saran saya tunggu. Oke. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.